Pernahkah kalian menghitung jumlah sampah yang kalian buang setiap hari? Kalau kalian pernah, berarti hebat banget. Saya sih nggak pernah. Pastinya sih banyak banget. Hampir semua produk yang kita konsumsi setiap hari menghasilkan sampah. Mulai dari makanan kemasan, air minum kemasan, sampai gawai yang kita pakai pun di kemudian hari bisa menjadi sampah. Sebagai gambaran banyaknya sampah yang kita hasilkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat jumlah sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton sepanjang 2021. Dari jumlah itu, 17% atau 11,6 juta ton adalah sampah plastik. Untung aja sampah masa lalu gak masuk dalam hitungan ini. Bisa lebih banyak tuh. Nah, jumlah sampah plastik itu naik 6% dari tahun 2020 loh. Konon karena makin banyak bungkus belanjaan online yang pakai plastik. Tapi ini bukan sepenuhnya salah kita sebagai konsumen kok. Jumlah sampah yang makin banyak itu juga imbas sistem industri yang masih linier. Akibat perusahaan atau produsen bikin produk tanpa memikirkan cara daur ulangnya. Yang penting cepat laku, ujungnya jadi sampah, kayaknya sih mereka ya nggak mikir. Padahal nih ya, sejak 1970-an lalu sudah muncul wacana sistem baru namanya ekonomi sirkular yang bisa mengurangi jumlah sampah dan secara otomatis lebih ramah lingkungan. Lalu, apa sih ekonomi sirkular itu? Mau tahu? Mari kita bahas. Istilah ekonomi sirkular mulai mencuat pada 1970-an. Khususnya disebut dalam sejumlah karya akademik dari para ilmuwan seperti Anderson, Giselini, dan Pease and Turner. Para ilmuwan tersebut meneliti praktik ekonomi linear yang berjalan sampai sekarang. Hasilnya, mereka menemukan bahwa ekonomi linear menghasilkan banyak limbah dan menghabiskan sumber daya alam yang sebetulnya jumlahnya terbatas. Para ilmuwan itu kemudian berpendapat bahwa ekonomi dan alam berkelindan satu sama lain. Kalau sumber daya alam habis, maka perputaran ekonomi juga akan berhenti. Salah satu contoh besarnya adalah ketika bahan bakar fosil habis, maka nggak ada lagi tuh mobil yang bisa jalan, nggak ada juga pabrik yang bisa berproduksi. Kondisi bumi dan manusia jadi kayak di film-film bertema post-apokalips gitu. Ngeri. Nah, pendapat para ilmuwan itu terpengaruh oleh Kenneth E. Boulding yang bilang kalau bumi adalah sistem tertutup dan melingkar dengan kapasitas asimilatif yang terbatas. Makanya, ekonomi dan lingkungan harus hidup berdampingan dalam keseimbangan. Ada banyak definisi dari ekonomi sirkular. Salah satu yang paling komprehensif adalah dari Geisdorfer. Pak Geisdorfer mendefinisikan ekonomi sirkular sebagai sistem regeneratif di mana input sumber daya dan limbah, emisi, dan kebocoran energi diminimalkan dengan memperlambat, menutup, dan mempersempit loop material dan energi. Menurut Geisdorfer, semua itu bisa dicapai melalui desain, pemeliharaan, perbaikan, penggunaan kembali, remanufaktur, dan daur ulang yang tahan lama. Sistem ekonomi sirkular sudah dipraktikkan di Eropa. Parlemen Uni Eropa pun mencatat perusahaan-perusahaan di benua biru yang menjalankan ekonomi sirkular berhasil menghemat biaya produksi sampai 600 miliar euro atau setara 8% keuntungan tahunan mereka. Nggak cuma itu loh. Para perusahaan tersebut juga berhasil mengurangi emisi gas sampai 2,4% per tahun. Kecil sih, tapi ya lumayan daripada nggak sama sekali. Sementara itu, lembaga konsultan McKinsey menyebut industri otomotif Eropa berhasil menghemat hingga 380 miliar dolar untuk biaya bahan baku mereka per tahun. Lebih lanjut lagi nih ya, McKinsey mencatat industri barang yang bergerak cepat atau fast moving bisa berhemat biaya bahan baku sebesar 700 miliar dolar secara global atau setara 1% produk domestik bruto dunia per tahun. Kira-kira 700 miliar dolar kalau dibuat beli cendol dapat berapa liter ya? Salah satu teknologi dalam ekonomi sirkular adalah refuse derived fuel. Teknologi ini mengubah sampah jadi bahan bakar. Prosesnya kira-kira sampah-sampah yang terkumpul diolah secara homogenizers menjadi butiran-butiran kecil atau pellet. Nah, pellet-pellet yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk energi baru terbarukan yang bisa menggantikan batu bara. Konon, RDF ini bisa mengurangi bahan bakar fosil sampai 10% loh. Tapi itu tergantung pada model dan kettle uapnya sih. Di Indonesia, pengolahan RDF sudah dilakukan, salah satunya di tempat pembuangan sampah terpadu di Cilacap, Jawa Tengah.
sebanyak 136 ton sampah diolah menjadi RDF di Cilacap setiap harinya. Dari jumlah itu bisa menghasilkan 51 ton RDF dengan potensi energi mencapai 164 juta kilokalori. Permasalahannya adalah belum banyak perusahaan yang mau menyerap RDF sebagai bahan bakar. Banyak perusahaan yang masih memilih batu bara karena harganya yang konon lebih murah. Itu juga yang menyebabkan belum banyak daerah yang membangun tempat pengolahan RDF di Indonesia. Padahal pemerintah sudah mendorong pengolahan sampah menjadi energi lewat Perpres nomor 35 tahun 2018. Nah, kawan, industrialisasi yang sudah berlangsung lama nampaknya memang susah untuk berubah dan memperhatikan lingkungan dalam sekejap. Ekonomi sirkular pun mungkin bukan jawaban pamungkas untuk persoalan lingkungan akibat industrialisasi. Sementara itu, menyalahkan konsumen dan masyarakat kelas bawah sebagai biang sampah masih menjadi jurus utama para produsen untuk berkelit dari tanggung jawab. Kira-kira konsep, sistem, dan terobosan lain apa yang mungkin tercipta di masa depan untuk menyelaraskan perputaran ekonomi dan lingkungan? Kalau kalian punya jawaban dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Thanks.